Halo semuanya. Halo. Selamat siang. Siang. Selamat datang di Museum Geologi. Perkenalin, nama kakak Marleni Fujiayu, bisa dipanggil kakak Leni. Kakak Leni ini akan menjadi edukator museum pada kesempatan kali ini. Sebelum kakak menginformasikan beberapa koleksinya, kakak ingin mengasih tahu kalau di Museum Geologi ini ada beberapa ruangan utamanya loh, yaitu ada ruang geologi Indonesia, ada ruang kebencanaan alam, dan ada ruang yang akan menjadi fokus utama kita nih, yaitu ruang sejarah kehidupan. Yuk kita langsung masuk aja ke dalam ruangannya. Sekarang kita masuk ke dalam segmen utama kita, yaitu ruang sejarah kehidupan. Nah, di ruangan ini kita akan mempelajari bagaimana kehidupan bumi ini dibentuk hingga masa yang paling awal dan juga hingga yang mulai modern nih anak-anak. Oke, dimulai dari masa Prakambrium. Nah, ini ada masa Paleozoikum. Nah, sekarang kita masuk ke dalam masa Mesozoikum. Lalu selanjutnya ada masa Kenozoikum. Pada masa ini, nah, sekarang kita masuk ke dalam periode tersier. Nah, pada masa tersier ini juga merupakan era Kenozoikum. Teman-teman, kalian bisa melihat koleksi yang ada di sini. Nah, koleksi ini menggambarkan bagaimana manusia purba ini aktif hidup di alamnya, mulai dari berburu lalu mengumpulkan makanan. Setelah kita melihat bagaimana manusia purba hidup, sekarang kita beralih nih ke koleksi yang dekat dengan konteks geografis kita saat ini, yaitu koleksi cekungan Bandung Purba. Nah, kita juga harus tahu sejarah tempat tinggal kita sekarang, yaitu Bandung. Bandung ini memiliki perjalanan geologi yang panjang, mulai dari bagaimana cekungan Bandung Purba terbentuk. Kalian pernah kan melihat Gunung Tangkuban Perahu? Pernah. Nah, Gunung Tangkuban Perahu itu dulunya bukan seperti itu loh. Nah, dulunya itu bisa disebut Gunung Jayagiri atau Gunung Prasunda. Nah, Gunung Jayagiri ini meletus hingga menimbulkan kawah raksasa atau bisa disebut dengan kaldera. Nah, dari kaldera itu muncul gunung baru yang bisa disebut sebagai Gunung Sunda. Nah, Gunung Sunda ini meletus, tapi meletusnya itu 3 fase, yaitu yang terakhir atau fase ketiga inilah yang dahsyat hingga menimbun apapun yang ada di sekitarnya, termasuk juga hutan belantara. Nah, di dalam hutan belantara itu pasti ada makhluk hidup kan? Di antaranya ada fauna seperti rusa, kijang, babi, dan lain-lain. Itu ikut tertimbun akibat letusan dahsyat dari fase ketiga Gunung Sunda. Nah, dari letusan Gunung Sunda tadi juga menyebabkan aliran sungai Citarum Purba ini tertutup oleh vulkaniknya Gunung Sunda Purba, teman-teman. Akibatnya, terbentuk bendungan alami yang akhirnya menjadi Danau Bandung Purba. Danau ini pada waktu itu luasnya hampir menutupi wilayah Bandung modern. Nah, di sekitar Danau Purba juga terdapat kehidupan, teman-teman. Pada saat itu di Gua Pawon ditemukan fosil manusia purba. Lokasinya yang di tepi danau ini dipilih karena air dan sumber pangannya yang mudah didapat. Nah, setelah kita melihat fosil manusia purba, di sini juga ditemukan beberapa fauna, yaitu ada babi purba, ada rusa purba, ada gajah ranca Malang, dan juga ada fosil badak Jawa. Semua temuan ini membuktikan wilayah ini dulunya kaya akan fauna serta ekosistemnya.
Nah, sekarang kita masuk ke dalam aktivitas edukasi. Di tangan kalian sudah ada lembar kerja. Nanti kalian mengisi fosil atau gambar koleksi yang ada di sini dengan benar ya anak-anak. Lewat kegiatan ini, peserta didik mengamati dengan teliti dan mengenal makhluk hidup yang pernah hidup sebelum manusia modern. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sesi tanya jawab nih teman-teman. Boleh kalau ada yang ingin ditanyakan terkait pemaparan tadi, angkat tangan. Aku. Boleh. Mari kita merefleksikan perjalanan panjang ini teman-teman. Dari fosil hingga proses geografi. Kita tahu bahwa Bandung ini terbentuk dari perjalanan panjang yang mengajarkan kita untuk bersyukur dan juga peduli terhadap lingkungan dan juga tanggung jawab. Koleksi-koleksi ini mengingatkan kita bahwa tempat tinggal kita terbentuk melalui proses yang tidak singkat. Kesadaran ini bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga bagian dari membangun karakter bangsa, khususnya rasa syukur, peduli lingkungan, tanggung jawab, serta kebanggaan terhadap warisan bumi dan sejarah daerah kita. Jika alam sudah lebih dahulu menyediakan ruang hidup untuk manusia, maka tugas kita hari ini adalah menjaga dan merawat lingkungan agar tetap lestari untuk masa depan. Nah, teman-teman, terima kasih atas antusiasme kalian. Sampai berjumpa kembali. Bye-bye.